Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana bulan rahimallahu wa iyyakum. Tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin, dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang saat ini Allah berikan kesempatan namun tidak dapat menggunakannya dengan baik. Bahkan apa yang terjadi pada hamba-hamba yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin untuk kehidupan akhirat yang abadi, justru nantinya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga tentunya kita sangat khawatir kita termasuk bagian dari mereka. Namun alhamdulillah, pada fenomena alam yang terjadi pada malam ini, kita tentunya setelah mengetahui hal itu, Allah takdirkan kita, Allah berikan kita hidayah untuk kemudian kita datang hadir di masjid ini bersama mereka orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menjadi hambanya yang muttaqin, untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, yaitu jannah kepada siapa di antara mereka yang istiqomah dalam ketakwaan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadinya hamba yang benar-benar mentaatinya, menjadi hamba yang benar-benar mengetahui syariat Islam dan berupaya juga untuk menjunjung tinggi syariat itu dalam kehidupan kita, dan juga menjadi hamba yang benar-benar mengenal Nabi kita Muhammad SAW dan berusaha setia di dalam mencapai apa yang telah diperintahkan untuk menegakkan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tumbuhan dan bebatuan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gunung dan jurang, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah yang Maha Esa. Kita esakan Allah baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, serta asma dan sifatnya. Sehingga kita berharap kita sejalan dengan maksud dan tujuan diutusnya para anbiya wal mursalin, yaitu untuk berada senantiasa dalam ketauhidan. Hadirin kaum muslimin, rahimallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang sangat langka, di mana
Allah SWT menakdirkan kita hari ini terjadi gerhana bulan. Insya Allah ini bukan kali pertama, tapi kalau kita lihat dari rutinitas alam, maka tentunya tidak sering kali kita mendapati hal ini. Namun kesemuanya bukan tanpa sebab. Kesemuanya telah Allah SWT tetapkan untuk kemudian hal ini menjadi pelajaran bagi hambanya, bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum Allah, untuk itu kita tingkatkan keimanan kita. Kita jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidaklah apa yang terjadi di alam ini kecuali itu benar-benar telah menjadi pelajaran bagi hambanya yang mukmin dan hambanya yang muttaqin. Sungguh hadirin, tiada yang lebih mulia bagi hamba-hamba Allah SWT kecuali hidup mereka dalam keadaan iman dan takwa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia kecuali kita dalam setiap nafas kita, maka nafas ini diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah ketika Allah tetapkan kita menjadi hambanya yang mukmin dan hambanya yang muttaqin. Karena tanpa iman dan takwa kita hanyalah seperti debu-debu yang berterbangan. Tanpa iman dan takwa kita hanyalah sebagai gumpalan daging dan tulang yang berjalan tanpa arah. Tanpa iman dan takwa kita hanyalah menjadi manusia calon penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin Allah, mari kita jaga keimanan dan ketakwaan yang telah tertancap dalam relung sanubari kita dengan seluruh upaya, kesungguhan dan pengorbanan kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas hambanya yang muttaqin. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman ayat nomor 1, wa yunajjiyallahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka tiada disentuh oleh azab, yakni azab neraka, dan tidak pula mereka berduka cita diri. Jenengan merasakan bagaimana menjadi hamba muttaqin? Gak ada sedikit pun kesedihan itu. Gak ada rasa kekhawatiran itu. Ini dunia. Terlebih kelak di saat Allah benar-benar akan mengganjar, akan membalas hamba-hambanya yang durhaka. Allah murka kepadanya dengan siksa neraka. Namun bagi hambanya yang muttaqin telah dipastikan mereka itu akan benar-benar terlepas, bebas dari neraka. Ini hadirin. Sehingga apa sih yang kemudian membuat kita gelisah? BBM yang mungkin sedikit tidak lama naik begitu. Mungkin juga kita yang saat ini terancam dengan PHK begitu. Allahu Akbar. Untuk hambanya muttaqin gak ada urusan itu. Karena apa yang lebih dahsyat dengan ancaman neraka bagi para pendurhaka. Hadirin kaum muslimin, rahimallahu wa iyyakum jami'an. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Allah SWT yang Maha Kuasa menutupkan malam pada siang dengan sangat cepat. Dialah yang menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan bintang-bintang yang berlap. Seluruhnya tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin Allah, termasuk malam ini bulan, apalagi di saat purnama, itu terasa banget terangnya. Kalau kita jauh dari penerangan, pasti kita membutuhkan sinar rembulan tanpa harus membayar atau dengan biaya yang mahal. Tapi ternyata semestinya bulan bersinar terang, indah dalam pandangan kita. Namun
sedikit demi sedikit dia redup dan bahkan tanpa cahaya sedikit pun. Allahu Akbar. Kuasa Allah hadirin. Jangan kemudian bilang itu kan fenomena alam. Kalau Allah gak berkehendak tidak mungkin terjadi hadirin. Dan ternyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan menjadikan bulan tertutup sehingga tidak memancarkan sinarnya yang terang. Hal ini dialami oleh baginda Rasul di saat Rasulullah SAW yakni mengalami gerhana matahari. Rasulullah SAW beserta para sahabatnya keluar menuju masjid. Beliau SAW bersama sahabatnya sholat dan kemudian menyampaikan khutbah yang cukup menggetarkan jiwa hadirin. Coba saya perjalanan tadi kesasar, terus menerus melihat ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngeri hadirin. Kalau ternyata cahaya tadi redup, kemudian cahaya bikinan kita di sini lampu ini juga redup, mati. Bagaimana keadaan kita? Sampai kemudian saya bayangkan bagaimana keadaan kita nanti di alam barzakh. Ya Allah, nyatalah bahwa Rasulullah SAW ketika mengalami gerhana matahari, Rasulullah sangat teramat takut hadirin. Dan bahkan ini pun juga menghilangkan, membantah tentang adanya khurafat tentang sekitar gerhana bulan dan juga matahari. Bagaimana Rasul mengatakan dalam hadisnya, dalam khutbahnya, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian atau lahirnya seseorang. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa terjadinya itu ada hubungannya dengan kematian dan lahirnya seseorang. Rasulullah katakan, walakinnahuma ayatani min ayatillah. Akan tetapi keduanya adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Yukhawwifullahu bihima ibadah. Allah hendak menakut-nakuti hambanya dengan keduanya. Fa idza kasafa fafza'u ila shalah. Maka jika keduanya telah tampak, bersegeralah untuk sholat. Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi alhamdulillah kita dengar kabar bahwa hisab menyatakan tentang adanya itu dan terbukti. Dan bahkan bukan tadi kita hendak datang ke masjid untuk melakukan ini, sholat ini, tapi jauh-jauh sebelumnya pun juga selama Allah memberikan, yaitu menakdirkan kita hidup pada saat itu, kita akan melaksanakan sunnah ini. Allahu Akbar. Bersyukur hadirin, bersyukurlah. Semoga nantinya pun juga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya di saat sunnah-sunnah itu dipadamkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, rahimallahu wa iyyakum jami'an. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, berangkat dari apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, maka disinilah yang kemudian kita memahami. Allah menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhfifa. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Jadi kita memang harus ditakut-takuti hadirin dengan kekuasaan Allah, yang Allah itu sangat mudah menjadikan bulan yang bercahaya kemudian tanpa cahaya. Matahari, ketika gerhana matahari yang semula siang terang benderang menjadi gelap seperti malam hari, mudah bagi Allah. Dan tentunya lebih dari itu, sebagaimana yang kita yakini tentang adanya kiamah. Kalau kita melihat tsunami, gempa bumi, itu sangat kecil dibandingkan dengan kiamat.
Dan jenengan insyaallah mersani al-qari'ah al-qari'ah wa ma adrama al-qari'ah yauma yakunun nasu kal firas mabsus wa taqul jibal ka ihnil manfus. Masyaallah. Ditakut-takuti agar kita menjadi takut. Kemudian ada yang mengatakan, ternyata Muhammad penakut. Hadirin, menjadi penakut ketika kita takut pada Allah yang kemudian melahirkan rasa taat kepadanya, maka inilah yang merupakan muttaqin yang sebenarnya. Sehingga tentunya Rasulullah takut pada saat itu, kita pun mestinya harus ada rasa takut ketika mengalami gerhana matahari maupun juga gerhana bulan. Untuk itu hadirin, targetnya adalah bahwa kita diperintahkan untuk bersegera bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang beriman, agar kamu menjadi hamba yang beruntung. Kemudian hadapullah, di antara peringatan yang disampaikan Rasulullah SAW saat menyampaikan khutbah adalah sabda Nabi SAW, ya ummat Muhammad, wallahi ma min ahadin ghairu min Allah yazni 'abdu wa tazni wa amatuh. Ya ummat Muhammadin law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bagaitum katsira. Wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada seorang yang lebih dicemburui oleh Allah dari hambanya, yakni laki-laki atau perempuan yang berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadirin, ternyata Allah SWT tidak ridha kepada hambanya yang senantiasa durhaka kepadanya. Di antaranya yaitu praktik perzinahan, di mana praktik perzinahan saat ini sangat mudah kita temui dan bahkan dianggap biasa-biasa saja. Padahal kesemuanya itulah sebagai penyebab juga terjadinya gerhana baik bulan maupun matahari, untuk kemudian kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kerusakan yang lebih besar dan lebih luas akan terjadi. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah katakan itu dalam surat Ar-Rum ayat 21, bahwa terjadinya kerusakan baik di darat maupun di lautan bima kasabat aydin nas, oleh karena perbuatan tangan manusia. Kemudian Allah katakan liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata juga bagaimana terutama di negeri kita tengah menggandrungi dan lebih memuliakan hukum-hukum jahiliyah. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Insya Allah kita termasuk adalah hamba-hamba yang memuliakan dan lebih meyakini tentang hukum-hukum dari Allah SWT, yang sebenarnya hukum Allah itu akan dapat memberikan ketentraman, kebahagiaan bukan hanya pada orang yang beriman, tapi pada seluruh semesta alam. Hadirin kaum muslimin Allah, maka yang terakhir, melalui mimbar khutbah sholat gerhana bulan ini, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya tobat. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kesalahan dan dosa kita. Dosa baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Perbanyaklah menangis dan kurangilah tertawa. Inilah pesan Rasulullah SAW dalam khutbahnya ketika menjumpai gerhana matahari. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang istiqomah, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bermunajat, semoga Allah mendengar dan semoga Allah mengijabahinya. Allahumma
sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'alul huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min hasad min sa'atika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirna wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftun. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la maghfir ilmina. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arhamhum. Allahumma arham nisa'ahum wa sibyanahum. Allahumma arham du'afaahum. Allahumma dawi jarhahum washfi mardahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.